Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu, keluarga besar Pesantren Modern Mister Ulum Paluh yang berbahagia. Ceramah saya kali ini saya khususkan untuk majelis guru yang telah mengabdi di pesantren untuk kejayaan pesantren di masa depan. Sebagaimana kita ketahui, setelah Rasulullah SAW menerima perintah di Gua Hira melalui Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasul terus berdakwah. Sayangnya dakwah Rasul itu seperti kurang berhasil, karena belasan orang saja yang baru masuk Islam. Tapi kemudian Rasulullah SAW ketemu dengan sahabatnya, Bapak Abil Arqam. Bapak Abil Arqam memiliki satu rumah dalam tanah. Maka diserahkanlah rumah itu pada Nabi, tempat Muhammad bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Muhammad menerima pemberian Abil Arqam itu, dan diabadikan nama Abil Arqam menjadi Madrasah Darul Arqam. Ini menunjukkan kita diajari mengabadikan nama-nama orang yang berjasa. Disitulah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya. Di Darul Arqam itulah Umar bin Khattab masuk Islam. Disitulah di Darul Arqam Ali bin Abi Thalib mendapat gelar Babu Madinatil Ilmi, pintu kota ilmu pengetahuan. Sekitar 83 orang murid-murid Rasulullah di Darul Arqam yang berbentuk pesantren di dalam tanah. Mereka itulah yang kemudian hijrah ke Madinah. Berarti muhajirin beda dengan transmigran. Kalau transmigran orang tak ada kerjaan di Pulau Jawa, pindah ke Sumatera, pindah Kalimantan. Tapi muhajirin adalah alumni-alumni yang cerdas, yang dididik oleh Rasulullah SAW di Darul Arqam. Inilah pendidikan yang pertama yang dibina oleh Rasulullah dengan muridnya Al-Muslimun Al-Awwalun. Pekerjaan Rasulullah SAW diteruskan oleh para sahabat Abu Bakar. Tapi yang paling menonjol pada masa Umar bin Khattab, setelah dia kirim pendakwah-pendakwah ke daerah Afrika, ke Syam, mereka membutuhkan dana. Sedangkan Baitul Mal waktu itu belum kuat. Akhirnya Umar bin Khattab mengambil dari zakat-zakat kaum muslimin, dibayar untuk orang-orang yang mengajar kepada mu'alaf-mu'alaf daerah-daerah baru. Kemudian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman sampai melahirkan mereka yang menulis Al-Quran. Demikian juga pada Ali. Hanya 40 tahun pusat pemerintahan Islam berada di Madinah. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan naik menjadi khalifah, maka dipindahlah pusat pemerintahan Islam dari Madinah menuju ke Damaskus atau Syria, namanya waktu itu Syam. Pada waktu itu kerjaan Muawiyah lebih difokuskan pada pengembangan pendidikan. Dan Islam bertahan sebagai pusatnya di Damaskus lebih kurang 1 abad. Kemudian pindah lagi ke Baghdad pada masa Abbasiyah. Lebih kurang 3,5 abad. Dan di Baghdad kita lihat ada satu perguruan tinggi Imam Syafi'i, namanya Kulliyatul Imam. Sayangnya sampai sekarang alumni Misbahul Ulum belum ada yang belajar ke Irak. Jatuhnya Islam di Irak, pindah lagi ke Andalus, terus pindah sampai ke Mesir, dan mereka terkenal dengan membawa misi pendidikan.
Maka saya ingatkan kepada majlis guru, tidak ada jaminan Misbahul Ulum akan tetap bertahan di Palu. Apabila masyarakat sekitar tidak menjaga Misbahul Ulum, ada kemungkinan suatu saat Misbahul Ulum akan pindah tempat yang lebih aman lagi. Maka agar Misbahul Ulum bertahan terus di Palu, di pusatnya, walaupun kita buka nanti Misbahul Ulum 2, 3, 4, dan 5, jagalah Misbahul Ulum sebaik mungkin. Apakah guru yang menjaga, masyarakat yang menjaga, wali santri yang menjaga, karena ini telah menjadi baitul mal umat Islam. Majlis guru yang berbahagia, usaha pendidikan yang dilakukan oleh Misbahul Ulum sekarang telah melahirkan banyak anak didik. Anak-anak alumni Misbahul Ulum ada yang telah menamatkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Mesir. Ada yang menamatkan pendidikan di Universitas Zaitun di Tunis. Ada yang telah menamatkan pendidikannya di Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur. Dan ada juga yang menamatkan dari Universitas Aligarh di India. Ada yang sedang melanjutkan ke Jamiah Al-Ahqaf di Yaman. Universitas Kebangsaan Malaysia. Ini baru universitas luar negeri. Kalau yang di dalam negeri cukup banyak. Ada yang melanjutkan ke Sudan, ke Khartoum. Dan demikian, suatu saat saya yakin Misbahul Ulum akan mampu melahirkan bukan sekedar pesantren Misbahul Ulum, tapi terus kembang menjadi perguruan tinggi Misbahul Ulum. Dan pada akhirnya akan sampai pada tingkat Universiti Misbahul Ulum. Majlis guru yang berbahagia, perlu diingat, qaiwam Misbahul Ulum bi arba'ati asya. Dapat bertahan Misbahul Ulum karena ada 4 faktor. 4 faktor ini faktor utama yang membuat Misbahul Ulum bisa bertahan dan terus berkembang. Yang pertama, bi'ilmil muallimin, bi'ilmil mudarrisin, ilmunya para guru yang ada di Misbahul Ulum. Beda guru dengan tukang. Tukang semakin tua semakin tidak laku. Tapi guru semakin tua semakin dicari orang. Karena pengalamannya yang sudah puluhan tahun menjadi guru. Saya berikan sebagai contoh di Misbahul Ulum, Dr. Hamdani Khalifah yang sekarang menjadi direktur, adalah teman kerja saya pada waktu saya Ketua Umum Yayasan Pesantren Darul Arafah. Hamdani adalah direktur pertama Darul Arafah. Kemudian pada waktu saya pimpinan Yayasan Pesantren Al-Manar Medan, Hamdani direktur pertama di Al-Manar. Sekarang saya jadi Ketua Pembina Yayasan Misbahul Ulum, Hamdani direktur pendidikan Misbahul Ulum. Semua guru-guru yang saya datangkan dari Gontor dan guru-guru dari Darul Arafah, semua itu mantan-mantan mahasiswa dari Hamdani Khalifah. Maka saya berharap pada masyarakat Palu, jangan ulangi kembali usaha mengusir guru seperti yang tadi pada masa dahulu. Guru yang berbahagia, sangat penting unsur guru yang profesional. 35 tahun Hamdani berkecimpung di pesantren modern. Di Darul Arafah, Al-Manar, terus ke Misbahul Ulum. Saya kira tidak ada di Palu yang saya pengalaman seperti itu. Profesional guru tidak terlihat pada ijazah yang dibawa. Pada jam kerja, jam mengajar. Sama seorang pilot pesawat, itu dia berapa jam terbang. Seorang dokter spesialis yang nilai berapa ratus, berapa ribu pasien yang ditangani. Maka demikian juga di pendidikan, kita akan melihat pada profesional, pada berapa lama dia sudah berusaha. Yang kedua, bertahan Misbahul Ulum karena bi'adlil umara, adilnya pimpinan-pimpinan yang ada di yayasan. Pembina hanya membuat perencanaan, tapi eksekutif itulah pengurus yayasan. Pengawas
adalah mengawasi pekerjaan pengurus. Dari itu, yayasan atau pengurus yayasan harus bersikap adil pada majelis guru, bersikap adil pada wali santri, bersikap adil pelajaran tetangga Misbahul Ulum, bersikap adil pada orang-orang yang telah berjasa, membantu dan bekerja di Misbahul Ulum. Ada beberapa orang yang saya anggap sudah senior di Misbahul Ulum. Bapak Haji Yusuf Syekh, Tunku Ramli, TM Amin, Zainal, Zakaria, semua itu orang-orang yang sudah lama. Apabila mereka mampu membangun satu teamwork yang kuat, Misbahul Ulum saya yakin akan berkembang jauh lebih baik. Dalam Al-Quran cukup banyak kata-kata adil. Namun para ulama mengatakan minimal arti adil itu ada 4. Adil yang pertama adalah sama. Adil yang kedua memberikan seseorang pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Bila diserahkan satu pekerjaan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Ada dokter hewan dikasih menjadikan fakultas kedokteran, tentu akan diperlakukan mahasiswa kedokteran sama seperti hewan. Itu contoh tak adil. Maka demikian juga banyak yang sudah tamat luar negeri tapi bukan profesi guru, maka tentu tidak dapat kita manfaatkan sebagai guru di Misbahul Ulum. Unsur yang ketiga, bisa khawatil aghnia, pemurahnya donatur, pemurahnya mereka yang berwakaf. Untuk kita buka Misbahul Ulum 2, Misbahul Ulum 3, 4, dan 5. Tapi yang tidak kurang pentingnya, unsur yang keempat, bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang awam yang ada di Palu. Doanya Tuha Pet, Tuha 8, kata orang Aceh. Doanya wali-wali santri yang telah digratiskan sekolahnya belajar di Misbahul Ulum. 4 unsur ini sangat penting. Pertama, profesional guru. Kedua, adil pemimpin di yayasan. Yang ketiga, donatur yang derma. Yang keempat, doa orang-orang fakir. Majlis guru berbahagia. Sekarang banyak universitas mampu melahirkan orang-orang pintar. Tapi tidak ada jaminan orang pintar itu jadi orang benar. Universitas melahirkan doktor, banyak pintar, tapi belum tentu dia benar. Pada biasanya orang yang benar mudah kita didik menjadi pintar, tapi orang pintar sulit membuat jadi orang benar. Karena itu ada 2 kekuatan yang penting dalam diri manusia, akal dan hati sanubari. Selama ini orang lebih mengutamakan segala sesuatu pada akal. Dia lupa ada ucapan Rasulullah yang sangat menentukan adalah hati sanubari. Apabila baik hati, baik semua yang lain. Rasulullah mengatakan, ala inna fi kulli jasadi mudghah. Idza saluhatil jasadu kulluh. Wa idza fasadatil jasadu kulluh. Dalam diri setiap manusia ada satu kekuatan yang bernama mudghah. Kalau baik yang satu ini, baiklah semua yang lain. Tapi kalau rusak yang satu ini, rusaklah semua yang lain. Itah al-qalb. Sampai Rasulullah paling sering berdoa untuk dirinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Tuhan yang mampu membolak-balikkan hatiku, tenangkan dia supaya selalu bersamamu dan dalam ridhamu. Perlu kita ingat, yang paling utama di pendidikan Misbahul Ulum bukan mencari, bukan melahirkan santri-santri yang pintar, tapi lahirkanlah santri-santri yang benar. Banyak orang pintar, udah bergelar doktor, tapi mubazir, tak bermanfaat doktornya. Banyak doktor baru selesai diwisuda oleh universiti, pulang ke rumah langsung kena marah istrinya. Hilang dok, padahal doktor tinggi sekali doktor itu. Mungkin di atas doktor hanya kopiah sajalah, karena kopiah letaknya di kepala doktor.
banyak yang tak benar. Kan lucu kalau ada jaksa tugasnya menuntut, rupanya jaksa dituntut. Hakim kerjanya menghukum, tapi ternyata ada hakim yang kena hukum. Hansip menjaga pertahanan, rupanya hansip yang ditangkap. Ini contoh kenapa mas'uliyah, tanggung jawab keilmuan tidak ada. Maka utamakanlah kurikulum pendidikan di Misbahul Ulum untuk melahirkan anak-anak didik yang benar, tidak sekedar anak didik yang pintar. Ini tantangan yang kita hadapi untuk masa depan. Guru yang berbahagia, saya memerintahkan kepada Direktur Pendidikan Misbahul Ulum Dr. Hamdani Khalifah dan pengurus yayasan, pilihlah guru-guru yang ideal. Pilihlah yang guru-guru yang sangat ideal. Karena ilmu guru itu paling 70% yang bisa diambil oleh murid. Tentu apabila guru itu guru yang tidak profesional, bayangkan murid yang kita hasilkan di situ. Selama ini kita mengatakan kita pesantren modern, hanya baru tertumpu pesantren modern pada bahasa Arab, bahasa Inggris. Tetapi perlu kita ingat, pengertian modern selalu berubah dari satu masa ke masa yang lain. Sekarang di Medan, banyak sekolah hanya cukup belajar bahasa Inggris setahun, mendatangkan guru-guru yang datang di kampung Inggris. Setelah itu mereka sapandi semuanya. Mendatangkan guru-guru yang hanya khusus bahasa Arab saja. Maka oleh karena perlu kita lihat pengertian modern masa depan dalam menghadapi abad ke-21. Saat ini semua informasi Misbahul Ulum cepat berkembang. Kenapa? Di samping sudah ada YouTube Misbahul Ulum di Aceh, kita membuka Misbahul Ulum TV di Medan. Maka dari itu, dan adanya semua apa yang terjadi di Misbahul Ulum telah diketahui oleh dunia. Kendati pun diketahui oleh alat-alat canggih itu, saya ingatkan kita jangan hanya takut pada CCTV, tapi perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu apa ada dalam hati kita. Inilah yang akan berkembang. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau Anda tak mampu mengucapkan kata yang baik yang menyakiti hati orang lain, diam lebih baik daripada mengucapkan. Saya tidak menyampaikan banyak bimbingan. Pada kali ini, insya Allah minggu depan sudah ada lagi siaran baru dari Misbahul Ulum TV yang akan dikirim semua ke YouTube Misbahul Ulum yang ada di Palu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.